Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, saya meneruskan kembali dalam kitab Galatia, surat Rasul Paulus yang ingin menyatakan kebenaran Injil Tuhan Yesus, yang ingin membenarkan kembali umat yang sudah didirikannya pada saat itu di Galatia. Nah, di sini kadang-kadang Rasul Paulus memberikan peringatan yang sedikit keras. Beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang bagaimana Paulus menegur jemaat di Galatia. Apakah kamu bodoh? 2 kali dia mengatakan itu untuk mengingatkan kembali keselamatan yang mereka terima sebagai jalan kehidupan yang baru, sebagai iman yang baru. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, ketika saudara ulang tahun, ketika orang tua, mama, papa saudara memberikan hadiah yang luar biasa, dibungkus dengan baik, saudara tahu itu pasti spesial. Ada nggak saudara di antara kita yang reaksinya, oh saya tidak layak, saya harus mengerjakan banyak hal dulu, saya belum boleh membukanya. Setelah saya mengerjakan pekerjaan rumah, membetulkan sesuatu, mengepel, cuci piring dan sebagainya, saya baru layak terima hadiah itu. Itu hadiah dari orang tua kita. Kita pasti membukanya karena kita tahu itu pemberian yang cuma-cuma karena kasih orang tua kepada kita. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang orang Kristen melihat kasih karunia, keselamatan dari Tuhan Yesus juga seperti itu. Kita berpikir bahwa itu adalah tidak layak bagi aku. Aku harus mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini. Keselamatan adalah yang tak terkira harganya, tak ternilai harganya. Saya harus mengambil bagian untuk mendapatkan kasih karunia ini. Saudara sekalian, di dalam Galatia 3 ayat 9, Rasul Paulus memperingati kita sekali lagi. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar hidup oleh iman. Orang dibenarkan karena iman mereka. Keselamatan diterima karena iman mereka kepada Kristus. Titik. Dan tidak ada tambahan lain-lain. Saudara sekalian, ketika waktu itu bangsa Yahudi, bangsa Israel dipimpin oleh ahli agama Farisi, mereka menerapkan legalisme. Mereka bersifat legalistik. Untuk mendapatkan keselamatan, itulah yang dilakukan Farisi. Harus melakukan sesuatu, harus ada tambahan daripada yang kita lakukan, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Tetapi firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kembali bagi jemaat di Galatia, hanya kasih karunia dari Yesus, keselamatan itu diterima. Tidak ada tambahan lain-lain. Tidak juga melakukan hukum Taurat, karena Tuhan Yesus sudah memenuhi hukum Taurat, karena Yesus mati di kayu salib, memenuhi segala kutuk, segala aturan hukum Taurat bagi kita. Kita dibenarkan karena iman kita. Ya, mungkin kita berkata, enak sekali, gampang sekali. Memang Injil atau kabar baik itu is too good to be true. Kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Memang tidak ada yang gratis di dunia ini, saudara sekalian ya. Tetapi satu-satunya yang gratis, yang nilainya tak terhingga adalah keselamatan diberikan secara cuma-cuma di dalam darah Tuhan Yesus. Dan oleh iman, kita dibenarkan, kita diselamatkan, dan kita dikuduskan dan diberikan hidup yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan apapun yang bisa kita lakukan, kita tidak layak. Dari awalnya juga kita orang berdosa, apa yang bisa layak di hadapan Tuhan untuk kita tambahkan untuk keselamatan kita? Tidak ada, saudara sekalian. Ketika orang tua saudara memberi hadiah, itu karena kasihnya. Ketika Allah mengirimkan anaknya yang tunggal karena kasihnya kepada umat manusia, kita terima. Dan dengan iman, kita dibenarkan. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan lebih dalam lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya, saudara sekalian, itu adalah hadiah yang diberikan kepada kita. Bukan upah.
karena kita melakukan kebaikan. Semua sudah diselesaikan, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita menerima dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena pengorbanannya di kayu salib, semuanya sudah selesai. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hadiah itu. Itu adalah pemberian dari Tuhan. Perbuatan baik, amal kita, segala sesuatu kebaikan kita lakukan bukan untuk mendapatkan hadiah itu. Kita lakukan karena ucapan syukur karena hadiah itu. Kita lakukan karena kita ingin bersyukur atas kasih Tuhan, atas kehidupan kita. Kita lakukan perbuatan baik, saudara. Tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena keselamatan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita tetap maju dalam Tuhan. Mari kita bawa Injil ini, karya Tuhan Yesus bagi banyak orang. Amin, saudara. Saya akan berdoa bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadiah ini Tuhan. Kasih karunia ini. Kami terima bukan karena perbuatan baik kami, bukan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, tetapi karena kemurahan-Mu semata-mata Tuhan. Kami percaya, kami dibenarkan karena iman kami kepada Engkau, dan banyak orang akan dibenarkan, diselamatkan karena iman mereka, karena penyerahan diri mereka kepada Engkau Tuhan, dan mau bertekuk lutut di hadapan Engkau, percaya kepada Engkau, Kaulah menghapus dosa mereka, mengampuni mereka, dan menerima mereka ke dalam pangkuan-Mu sebagai anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hadiah ini yang kami miliki sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, saudara sudah memiliki hadiah itu karena iman saudara, bukan karena perbuatan saudara. Haleluya, haleluya. Maju terus dalam Tuhan, bawa hadiah ini dan bagikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.